Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala di kesempatan pagi hari yang cerah ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Dan di antara sekian banyak bentuk ibadah adalah talabul ilmi. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa poin penting dari muqaddimah tafsir surat An-Nas ini. Muqaddimah atau poin yang pertama adalah tentang nama-nama lain dari surat An-Nas. Saat itu kita sebutkan dua. Yang pertama apa? Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, bersama surat Al-Falaq disebut dengan Al-Mu'awwidhatani. Kemudian poin yang kedua tentang asbabun nuzul. Apa sebab diturunkannya surat An-Nas ini? Apa sebabnya? Peristiwa disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, di antara Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Wahidi, juga Al-Imam As-Suyuti rahimahumullah ta'ala dalam kitab tafsir mereka. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang keutamaan dari surat An-Nas. Saat itu kita sebutkan berapa? Satu apa dua? Pak? Pinten Pak? Dua, yakin dua? Satu apa tiga? Nggak ada pilihan dua. Satu apa tiga? Tetap. Ayo berubah lagi. Catatannya dibuka. Tiga. Yang pertama apa? Merupakan sebaik-baiknya bacaan perlindungan.
sebaik-baik bacaan perlindungan ya surat An-Nas dan surat Al-Falaq nanti. Itu sudah top markotop. Ya, perlindungan paling puncaknya itu adalah surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq. Karena ini merupakan sebaik-baik bacaan perlindungan. Keutamaan yang kedua apa? Tidak ada yang semisal dengannya. Sebenarnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Tidak ada yang semisal. Tidak ada yang semisal dengan surat An-Nas ini. Dan keutamaan yang ketiga apa? Merupakan salah satu surat yang paling utama. Kita ulangi Pak, keutamaan surat An-Nas ada berapa? 3, 1. Sebaik-baik bacaan perlindungan. 2, tidak ada yang semisal dengannya. 3, salah satu surat yang paling utama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang momen waktu disunnahkan bagi kita untuk membaca surat An-Nas. Kan dari kemarin ketika kita ta'awudz kita juga menyebutkan momen. Ya, kapan kita disunnahkan membaca ta'awudz atau isti'adzah. Kemudian ketika membahas tentang basmalah kita juga apa? Menyampaikan kapan kita disunnahkan untuk membaca basmalah. Maka ketika kita membahas surat An-Nas juga kita sampaikan momen-momen disunnahkan membaca surat An-Nas. Pernah kita sampaikan dan seharusnya sering kita ulang-ulang, maka seharusnya masih ingat. Kira-kira apa? Apa? Sebelum tidur atau akan tidur. Terus apa? Masuk kamar mandi. Kamar mandi baca bismillah, baca apa? Surat An-Nas. Apalagi? Zikir pagi dan petang atau pagi dan sore. Apalagi? Ya, pagi hari ini akan kita sampaikan satu poin insyaallah. Poin yang pertama atau momen yang pertama, kita disunnahkan membaca surat An-Nas adalah zikir atau di saat pagi dan petang, pagi dan sore yang dikenal dengan apa? Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini merupakan salah satu adab nabawi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Salah satu adab nabawi, Pak. Salah satu kebiasaan. Salah satu bacaan. Salah satu wirid. Salah satu amalan yang biasa diamalkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta amalan, ya ini amalannya. Jangan amalannya apa sih? Biar tidak hujan. Nah, karena saya lagi mau ngadain apa? Acara besar. Apa amalannya?
Kalau mau amalan yang benar, ini amalan yang dicontohkan oleh Rasul SAW, yaitu membaca apa? Membaca doa atau zikir di waktu pagi dan petang hari. Ini adalah salah satu wirid yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali ayat maupun hadis yang memerintahkan kita untuk melazimkan, membiasakan kita membaca zikir di waktu pagi dan petang hari. Tetapi sayangnya, sangat disayangkan, sedikit di antara kaum muslimin yang mengamalkannya. Gini mboten, Pak? Panjenengan termasuk yang banyak apa yang sedikit? Panjenengan termasuk yang banyak apa sedikit, Pak? Loh, kok Ustaz tanyanya begitu? Nanti kalau saya jawab yang sedikit nanti dikira ria. Ya, saya jawab banyak nanti dikira apa? Bohong. Wong saya biasa zikir pagi dan petang terus ya. Apa? Nggak usah jawab lah ya. Barangkali karena faktor apa? Karena faktor belum tahu. Karena mungkin menurut sebagian umat Islam bahwa yang namanya zikir, bahwa yang namanya wirid itu kapan? Ya selesai sholat saja. Sing jenenge zikir ya bar sholat tok. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian apa? Istighfar 3 kali. Setelah itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Kemudian apa? Tasbih berapa kali? 3 kali. Terus tahmid berapa kali? 3. Setelah itu apa? Takbir berapa kali? 3 dan ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tahlil. Selesai, terus kemudian apa? Balik kanan, maju jalan. Begitu ya. Ini termasuk zikir-zikir yang dilazimkan, dibiasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga kebiasaan orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Karena ketika kita membaca, maka zikir pagi dan petang ini sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Manfaat itu bisa kita dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Ya, ternyata manfaat ini tidak hanya kita dapatkan di akhirat, tetapi di dunia juga kita banyak mendapatkan manfaatnya. Karena di dalam zikir pagi dan petang ini banyak bacaan. Kalau semuanya dibaca, ya, itu sekitar setengah jam, Pak. Lama apa sebentar? Lama ya. Sholat tewe gur 5 menit atau malah dungone apa? Setengah jam. Bagi sebagian orang, setengah jam 30 menit itu waktu yang sangat lama. Makanya apa?
Makanya jarang di antara umat Islam yang mengamalkan, apalagi membiasakan. Padahal kalau apa? Kalau ngobrol ngalor ngidul, pinten menit Pak? Kerasa lama mas sebentar itu? Sebentar. Jenenge ngobrol ngalor ngidul padahal. Ya, bahas habis ini kemudian lompat ke sana, nanti lompat ke sana kemari. Enggak jelas yang dibahas. Tapi bisa betah berjam-jam, sedangkan zikir ini maksimal, sekali lagi maksimal. Tidak mungkin lebih lah. Artinya maksimal tuh bacanya ya biasa ya. Bacanya biasa. Itu paling lama setengah jam, tapi kerasanya apa? Pantatnya panas. Pengen apa? Pengen berdiri. Pengen segera selesai. Padahal yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, setengah jam yang kita gunakan untuk zikir kepada Allah itu akan memberikan manfaat yang luar biasa, dan justru itu yang akan kita harapkan di akhirat nanti. 30 menit itu sangat kita butuhkan pada hari kiamat kelak. Saya, panjenengan, kita semua. Karena manfaatnya sekali lagi bukan hanya di dunia, tapi lebih-lebih di akhirat. Atau bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Pada yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan berikutnya, kapan zikir pagi dan petang itu dibaca? Pada yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca-baca penjelasan para ulama kita, maka secara umum seperti ini, secara umum. Ada waktu utama dan ada waktu diperbolehkan. Waktu utama kapan? Bacaan kapan, zikir kapan pagi hari itu kita membaca zikir-zikir pagi hari itu? Waktu utamanya adalah begitu masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh atau fajar apa? Fajar shadiq atau fajar sidik. Begitu muadzin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai azan, maka saat itu kita dibolehkan membaca zikir-zikir pagi. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Berarti kira-kira berapa jam itu? Adzan jam berapa subuh? Jam 4. Ya. Kemudian syuruknya jam berapa? Kira-kira jam 5:30. Kira-kira. Berarti berapa jam itu? 1,5 jam. Ya. 1,5 jam. Kalau diambil setengah jam, maka masih ada sisa 1 jam. 1 jam untuk baca Quran. Yang punya hafalan untuk murojaah hafalannya sampai 1 jam. Kemudian setelah itu apa? Dia sholat syuruk. Masya Allah. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan hanya dalam waktu 1,5 jam. Dan itu bekal dia. Ini waktu utama. Adapun waktu yang diperbolehkan, sebagian ulama menjelaskan terbentang sampai menjelang zuhur atau sampai waktu duha selesai. Begitu waktu duha selesai, maka selesai sudah waktu yang diperbolehkan untuk membaca zikir ini. Kemudian untuk zikir petang atau sore hari kapan dibaca?
yang utama, yang afdal adalah kapan? Sejak masuk waktu asar. Sejak muadzin mengumandangkan azan, begitu selesai la ilaha illallah, selesai, kemudian saat itu dia membaca zikir petang. Sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Ini waktu yang utama. Adapun waktu yang diperbolehkan, sebagian ulama menjelaskan sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Ini waktu yang diperbolehkan, sehingga sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan wiridan ini atau zikir pagi dan petang. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyampaikan banyak faidah, banyak manfaat dari zikir pagi dan petang ini. Di antaranya faidah atau manfaat yang akan kita dapatkan di akhirat nanti adalah apa? Terhindar dari api neraka dan mengantarkan kita kemana? Masuk ke dalam surga. Ini manfaat akhirat. Pasti kita semua butuh dengan ini. Karena belum mengalami, jadi rasanya mungkin sebagian kita masih apa? Lah, kok biasa temen ya. Nah, barangkali. Tapi kalau saatnya nanti kita sangat butuh dengan itu, Masya Allah. Kita sangat berharap bahwa seluruh waktu kita dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Adapun manfaat duniawi yang akan didapatkan oleh orang yang rajin membaca zikir pagi dan petang adalah dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijaga oleh siapa, Pak? Allah. Panjenengan pernah enggak 24 jam dijaga Pak polisi? 24 jam, Pak. Kalau 2 jam pernah? Biasanya sopir ambulan sering ya. Karena apa? Karena ada muatannya nganter, kemudian dijaga oleh Pak polisi. Begitu jalanan rame, yang lain pada apa? Antri macet. Nah, sopir ambulannya apa? Tabrak sana, tabrak sini. Maksudnya apa? Tidak mengikuti aturan. Mendapatkan privilege. Mendapatkan apa? Privilege itu apa? Nah, apa ya? Saya juga nggak tahu nih. Privilege apa? Bahasa Inggris. Pak Daiman ini mesti yang jawab ya. Privilege, keringanan, kemudahan, ya, dispensasi dan sebagainya. Itu aja ketika seseorang mendapatkan penjagaan dari Pak polisi, rasanya apa? Tenang. Wah, ono Pak polisi kok jaga rumahku. Masa pencuri berani masuk? Di jalan saya dijaga Pak polisi, mana mungkin ada orang yang akan merampok saya. Nah, ini yang jaga manusia. Kalau yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala, jauh dan sangat jauh dan tidak bisa dibuat perumpamaan. Allah yang akan menjaga siapapun yang rajin membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi yang kita baca di pagi hari, maka Allah akan menjaga sejak selesai dia zikir pagi sampai masuk waktu asar.
penjagaan Allah. Jadi dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sore hari dia baca zikir sore hari, maka sejak itu sampai waktu subuh dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang membiasakan diri membaca zikir pagi dan sore hari, dia akan full 24 jam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bacaan zikir pagi dan petang yang banyak itu, satu di antaranya adalah membaca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas. Dalilnya apa? Mana dalil yang menunjukkan bahwa di antara zikir pagi dan petang adalah surat An-Nas? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Khubayb. An Abdullah bin Khubayb qala, dari sahabat Abdullah bin Khubayb bercerita, kharajna fi lailatin matirin wa dhulmatin syadidin naqlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli lana. Kata sahabat Khubayb, Abdullah bin Khubayb radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, pada suatu malam yang sangat gelap gulita ditambah hujan deras. Malam hari gelap gulita, hujan deras, tidak ada lampu. Pripun rasanya, Pak? Malam mati lampu aja, malam tidak hujan, rasanya apa? Ampegan ya. Ya enggak? Pegah. Rasanya kayaknya sulit nafas. Rasanya khawatir, was-was, ditambah dengan hujan deras. Kata sahabat ini bercerita, pada suatu malam yang gelap gulita disertai hujan, kharajna naqlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul tidak kelihatan, tidak ada malam itu. Rasul tidak ada malam itu, makanya para sahabat mencari Rasul untuk apa? Liyusalliya lana, salat mengimami kami, kata para sahabat. Fa'adraknahu, setelah kesana kemari mencari di sana di sini, ya, mencari-cari, akhirnya apa? Akhirnya kata sahabat ini, kami menemukan beliau. Dalam riwayat yang lain, beliau Rasul bercerita bahwa dia habis apa? Diminta untuk mendakwai para jin di dalam riwayat yang lain. Kenapa sampai tidak kelihatan beliau oleh pandangan mata para sahabat? Karena ada jin yang mendatangi beliau, meminta beliau untuk mendakwai para jin-jin itu. Fa'adraknahu, maka kemudian akhirnya kami bisa menemukan Rasul. Begitu kami menemukan beliau, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal shallaitum, apakah kamu sudah sholat? Ya tentu saja, Pak, jawaban sahabat, belum ya Rasul. Ya, karena kami menunggu Anda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Khubayb, qul, apa artinya qul? Ucapkanlah,
Abdullah bin Khubayb diam saja. Ya, Abdullah bin Khubayb diam saja. Falam aqul syai'a, saya tidak ngomong apa-apa. Thumma qala qul, kemudian Rasul mengulangi dengan mengatakan ucapkan. Falam aqul syai'a, Abdullah bin Khubayb masih sama diam. Sampai yang ketiga kali beliau mengulangi qul. Karena sudah sampai 3 kali, ini kebiasaan para sahabat. Ya, kadang begitu. Kalau sampai diulang sudah sampai 3 kali, maka sudah tidak boleh lagi Rasul mengulangi perkataannya sampai 4 kali, maksimal 3 kali. Karena para sahabat khawatir apa? Berdosa, maksiat kepada perintah Rasul. Maka dalam kondisi bingung akhirnya apa? Abdullah bin Khubayb bertanya, "Ya Rasulullah, ma aqul?" Bahasa kita, nyun sewu Rasul, saya bingung. Panjenengan meminta saya untuk mengucapkan, lah saya nggak tahu apa yang harus saya ucapkan. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Qul," katakanlah, "Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat." Di pagi dan sore hari. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di waktu pagi dan sore hari. Berapa kali? Masing-masing 3 kali. Qulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Apa manfaatnya? Kata Rasul, takfika min kulli syai'. Bacaan ini akan melindungimu dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu. Ya. Dari mara bahaya. Dari macam-macam bahaya. Entah itu kecelakaan, entah itu rampok, begal, pencuri, pencopet, pembunuh. Bagi wanita berarti apa? Ya, pemerkosa dan sebagainya. Atau dari bahaya sihir, santet, tenun, tenung, ya, dan sebagainya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, kira-kira panjenengan akan praktek napa mboten? Dipraktekkan napa mboten? Siap napa mboten? Punya bukunya napa dereng? Sudah punya apa belum? Belum punya. Mau saya kasih apa mboten? Saya siapkan. Tapi mohon maaf tidak banyak, ya. Yang ada bapaknya, ada anaknya, 1 saja. Monggo ya. Ini nanti bisa dibagikan. Ini zikir pagi dan petang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Mudah-mudahan cukup ya. Ya, silakan. Yang mau saja, yang enggak mau ya ditanya dulu Pak Rais. Kersa napa mboten? Aja dipaksa. Ya, sabar. Yang mau saja ya. Daripada tidak ada manfaatnya nanti dibawa pulang enggak dibaca malah apa? Manfaatnya enggak ada.
yang belum punya saja, yang sudah punya daripada double. Yang belum punya dan yang mau baca, supaya orang yang mewakafkan dapat pahalanya. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu silahkan dibaca ya. Di situ ada zikir paginya, ada zikir petangnya juga ada. Kalau belum hafal itu kan muat di kantong ya, dibawa kemana-mana, dibawa kemana-mana. Silakan untuk bisa dibaca, dihafalkan ya. Nanti kelihatan kalau sudah hafal tinggal dipraktekkan supaya panjenengan dapat pahala, saya dapat pahala, yang mewakafkan juga dapat pahala. Perhatian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen yang pertama. Saya kira itu dulu di kesempatan pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ji, monggo. Waalaikumsalam. Keistimewaan dan keistimewaan daripada dalam mengenai tentang keistimewaan daripada surah Iqra. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin jawab, yang tahu jawabannya dipersilakan. Baik. Pertanyaan tentang hadis sahih. Barangkali ini sebetulnya pertanyaan yang biasanya di kalangan santri ya, kalangan pondok, karena biasanya ada mata pelajaran mustalahul hadis. Istilah-istilah dalam hadis. Hadis itu kan macam-macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif atau lemah, ada hadis maudhu, palsu ya, dan sebagainya. Secara singkat saja, karena ini barangkali bagi sebagian orang tidak menjadi fokus perhatian. Hadis sahih sebagaimana dijelaskan adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ya. Hadis sahih karena ini macam-macam. Hadis sahih itu diantaranya ya hasan, kemudian ada aziz, kemudian ada masyhur ya, dan istilah-istilah yang lain. Jadi ada tingkatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan mustahil mereka sepakat untuk berbohong, karena banyak orang tuh beda generasi begitu ya, dari beberapa generasi.
Sehingga tidak mungkin mereka berbohong atas satu hal. Ini pertama. Contoh, kalau hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Tapi ini khusus, ya, khusus sahabat. Ya, khusus sahabat. Selain sahabat tidak boleh. Artinya tidak boleh itu hadisnya lemah, ya. Kalau sahabat itu hadisnya sahih diterima. Itu aziz. Kemudian ada masyhur. Masyhur itu 3 sampai 9. Ini yang saya dapatkan dalam kitab Mustalahul Hadis. Kemudian mutawatir itu lebih 10 ke atas. Setiap tingkatan, setiap generasi. Misalkan generasi kita, ini ada 10 orang yang mengatakan, saya ketemu dengan 10 orang yang mengatakan bahwa Tugu Muda itu letaknya di Bulu. Kemudian 10 orang sebelumnya juga mengatakan sama. Dari generasi sebelumnya, berarti generasi kakeknya, mengatakan Tugu Muda berada di Bulu. 10 orang sebelumnya, generasi sebelumnya mengatakan begitu terus. Ya, banyak generasi, 10 orang minimal, sampai ada yang ratusan orang mengatakan bahwa Tugu Muda tempatnya di Bulu. Karena adanya minimal 10 orang ini atau lebih di setiap generasi, maka kalimat yang mengatakan atau berita yang mengatakan Tugu Muda ada di Bulu itu adalah berita yang apa? Yang valid, yang sahih, yang benar. Nah, hadis sahih juga begitu. Setiap generasi sampai sahabat. Padahal itu banyak generasi. Bahasanya sama. Sehingga ini dikatakan mutawatir. Mutawatir, masyhur, ya, ini sudah pasti adalah hadis sahih. Bahkan hadis hasan juga dikatakan hadis sahih karena pengertian umumnya begitu, ya. Jadi hadis sahih adalah hadis yang diterima dan diamalkan. Itu terkait dengan makna dari hadis sahih. Adapun tentang keistimewaan dari surat Iqra atau surat Al-Alaq ini kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang, karena nanti pada waktunya, pada gilirannya kita akan sampai ke sana insyaallah. Sehingga perlu difahami bahwa semua surat itu ada keistimewaannya, ya. Semua surat itu ada keistimewaannya. Hanya saja keistimewaan antara satu dengan yang lainnya kadang tidak sama. Sama seperti para sahabat. Semua sahabat itu dikatakan istimewa. Karena tidak ada yang bisa menyamai derajatnya para sahabat. Secara umum, Abu Bakar memiliki keistimewaan, Umar memiliki keistimewaan, Utsman, Ali, ya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, semua memiliki keistimewaan. Ya, semua memiliki keistimewaan masing-masing. Sama seperti surat-surat juga memiliki keistimewaan masing-masing. Sehingga kita mengatakan istimewa harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Tidak bisa mengatakan dengan mudah, oh keistimewaan surat Al-Bayyinah, keistimewaan surat Yusuf misalkan, bagi orang yang sedang hamil kemudian dia membaca ini maka anaknya akan apa? Ganteng seperti apa? Nabi Yusuf. Mana dalilnya? Ya, jangan mudah percaya. Kita harus selektif, harus kritis, tanya mana dalilnya. Kalau iya, saya yakin banyak ibu-ibu hamil yang baca tapi anaknya apa? Tidak seganteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf aja jauh sampai wanita yang lihat apa? Motong tangannya enggak apa? Tidak terasa. Jari-jarinya apa? Dipotong dengan pisau
Saking apa? Saking terpesonanya dengan kegantengan Nabi Yusuf. Ada di antara kita yang ganteng seperti Nabi Yusuf? Ini pentingnya kita di dalam menuntut ilmu. Jadi informasi apapun, ya, informasi apapun kalau itu bingkainya adalah agama, harus ada landasannya, harus ada dalilnya. Sudah kita berulang kali mengingatkan. Maka mulai sekarang kritis. Ada orang mengatakan A, tanya dalilnya mana. Ada orang mengatakan B, kalau kita nggak tahu tanya mana dalilnya. Ini bentuk kritis kita, karena ini agama yang akan menyelamatkan kita sehingga kita tidak bermudah-mudahan, tidak sembarangan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.